Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar kan? Iya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Tema 5, subtema ke-1, pembelajaran kedua. Sudah siap? Mari kita mulai ya. Anak-anak, dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak sekali produk dari berbagai negara yang diperkenalkan. Produk-produk tersebut dikemas dengan cara yang menarik. Nah, mari kita amati. Pada pameran budaya ASEAN yang mereka kunjungi, Udin dan teman-teman mengamati beragam produk negara-negara ASEAN yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti berikut. Di sini ada yang berbentuk kubus, balok, prisma segitiga, tabung, bola, limas, dan kerucut. Nah, pernahkah kamu menemukan bentuk kemasan yang mirip dengan gambar di atas? Nah, anak-anak, berbicara tentang bentuk kemasan seperti balok, kubus, tabung, dan lain-lain, kalian akan mempelajari bagian-bagian dan ciri-ciri khusus dari bangun-bangun tersebut pada pembelajaran matematika nanti ya. Nah, selanjutnya, dalam pameran negara-negara ASEAN banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Nah, perhatikan reklame di stand Indonesia berikut. Di sini ada dua reklame ya, yaitu yang pertama adalah brosur, yang kedua adalah selebaran. Yang pertama itu brosur, di sini tentang pasta gigi, namanya Puskurden. Nah, di situ sudah lengkap keterangannya. Jika membeli Puskurden ini akan mendapatkan bonus sikat gigi mini. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan fungsi atau manfaat dari Puskurden ini. Yang pertama, memperkuat dan memutihkan, kemudian membersihkan karang gigi, juga mengurangi ngilu dalam 30 detik. Nah, juga di sini diberi keterangan bahwa pasta gigi Puskurden ini untuk semua umur, dan juga disarankan untuk tidak memakai bekas kemasan untuk alasan apapun. Jadi kita tidak diperbolehkan menggunakan kemasan ini untuk apapun ya. Nah, selanjutnya yang kedua, reklamenya berbentuk selebaran. Di sini selebaran tentang lomba. Nah, di sini tentang informasi lomba ya. Itu ada tulisan ikuti lomba kreasi TPA. Nah, di sini lombanya itu terdiri atas dari mewarnai, usia 3-5 tahun, menggambar, kemudian cerdas cermat, outbound. Nah, di sini di lomba ini ada door prize berupa uang pembinaan, sertifikat, dan trofi. Nah, di situ juga ada persyaratan untuk mendaftarnya, kemudian uang pendaftarannya berapa, dan dilaksanakannya adalah pada hari Minggu 14 Maret 2017 pukul 7 sampai 13 waktu Indonesia Barat di kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, ini adalah contoh brosur dan selebaran. Nah, brosur dan selebaran kita masih ingat merupakan sebuah reklame untuk mempromosikan sebuah produk atau kegiatan. Nah, sekarang berdasarkan dari kedua reklame tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut anak-anak. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, apa yang kamu amati dari reklame di atas? Nah, pada reklame di atas terdapat gambar dan tulisan-tulisan kan ya. Kemudian, apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame di atas di sekitarmu? Pernah, kita biasanya kalau jalan-jalan di pinggir jalan tuh terdapat sebuah reklame kan, terpampang besar, ada yang kecil. Nah, kemudian apa ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut? Yaitu memuat informasi singkat namun jelas, terdapat gambar yang menarik, dan terdapat penawaran yang menarik. Apa tujuan dari masing-masing reklame tersebut? Untuk memperkenalkan produk dan untuk memberi informasi tentang suatu kegiatan. Nah, sekarang tulis kesimpulanmu tentang reklame. Reklame menjadi media informasi yang sangat tepat untuk menyebarluaskan informasi penting seperti memperkenalkan produk atau memberikan informasi tentang suatu kegiatan. Nah, anak itu adalah beberapa penjelasan tentang reklame. Nah, kemudian kita juga tahu apa tujuannya reklame itu, kemudian ciri khususnya apa. Nah, kita bisa belajar dari reklame barusan yang berupa brosur dan selebaran yang kita perhatikan tadi. Nah, selanjutnya, reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik.
Tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Nah, anak-anak, dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu ya? Nah, sekarang coba kalian baca kembali teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di situ apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Jawabannya adalah pernah. Nah, selanjutnya, apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Jelaskan. Jawabannya adalah iya, kita pernah menemukan keberagaman ekonomi di sekitar kita. Nah, misalkan di lingkungan kita ada yang menjadi pedagang toko, ada penjual pakaian, pedagang sayur, penjual makanan, tukang servis elektronik, serta penyedia kos bagi para pendatang. Atau bahkan kalau di sekitar kalian pasti ada yang membuat mebel atau alat-alat rumah tangga. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Yaitu, kita merasa dimudahkan karena dengan adanya penyedia produk atau jasa di sekitar kita, sehingga beberapa kebutuhan kita bisa didapatkan lebih dekat. Selanjutnya, bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu, kita dan masyarakat sekitar tidak perlu lagi jauh-jauh mencari kebutuhan suatu produk atau jasa karena telah tersedia di lingkungan kita sendiri. Ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Ketika ibu saya akan memasak, saya sering dimintai bantuan untuk membelikan bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan, saya biasanya mencarinya di pedagang sayur dan toko yang ada lingkungan saya. Namun ketika ibu saya tidak sempat memasak, saya biasanya membeli di warung dekat rumah saya. Pernah suatu ketika televisi saya mati secara tiba-tiba. Karena keluarga saya tidak ada yang paham tentang barang elektronik, saya dan kakek saya membawanya ke tukang servis elektronik yang berada 200 meter dari rumah saya. Setelah 2 hari, televisi berhasil diperbaiki. Tukang servis itu memberikan harga murah karena dia adalah teman dekat kakak saya. Dari semua cerita di atas, saya merasa bersyukur tinggal di lingkungan yang memiliki keberagaman usaha yang bisa saya manfaatkan. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kedua ini tidak banyak materi ya, hanya pengetahuan tentang reklame. Nah, reklame itu seperti apa ciri-cirinya, kemudian manfaatnya apa. Selanjutnya, manfaat bagi diri kita, manfaat bagi warga sekitar kita, untuk berbagai usaha yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Jangan lupa yang belum like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa pada pembelajaran ketiga, anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.